Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi azizil ghafur allazi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin hatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibina wa ashabihil ahyari ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Yang dimuliakan para jamaah yang hadir pada ruangan ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mempertemukan kita dalam acara yang mulia ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Adapun materi yang terkandung di dalamnya adalah tentang pengertian ikhlas. Ikhlas merupakan syarat sah diterimanya suatu amal. Para ulama mendefinisikan ikhlas sebagai seluruh ibadah yang diniatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Al-Raqib dalam kitabnya Mufradat mengatakan ikhlas adalah menyingkirkan segala sesuatu selain Allah. Sah Ibnu Abdullah mengemukakan ikhlas adalah menjadikan seluruh gerak dan diam hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas sendiri di sini dibagi menjadi dua, yakni ikhlas menurut istilah dan juga ikhlas menurut bahasa. Ikhlas menurut istilah yakni mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan ikhlas menurut bahasa yakni bersih dari kotoran, murni dan tak bercampur dengan hal lain. Ikhlas menurut bahasa sendiri dibagi menjadi tiga, yakni muhtisin, ikhlasan dan juga akhlasan. Orang yang beramal ikhlas disebut dengan muhtisin. Di sini sesuai dengan Quran surah Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, Qul inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Contoh dari bersikap ikhlas itu sendiri yakni semisal kita ingin bersedekah kepada anak yatim atau kaum duafa, kita bisa memberikan sedikit rezeki yang kita miliki seperti makanan, pakaian, buku, atau barang-barang yang kiranya masih layak untuk bisa dikenakan. Namun dengan hati yang ikhlas, lapang dada tanpa pamrih, atau mengharapkan imbalan balik dari anak yatim atau kaum duafa tersebut. Seperti kisah Nabi Muhammad SAW, yakni seperti kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni kisah Hamnah binti Jahsy. Berbeda dengan perang Badar, perang Uhud seperti berakhir duka. Pasukan Islam kalah. Rasulullah SAW mengalami cedera, terluka cukup parah. Tak sedikit sahabat beliau yang gugur syahid. Menurut sejumlah riwayat dari 9 sahabat Nabi Muhammad SAW, yang utama 7 orang gugur sebagai syuhada. Dalam riwayat Bukhari disebutkan yang tersisa hanya Talhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas.
Peristiwa Uhud menyisakan kepedihan tersendiri di hati Hamnah binti Jahsy. Konon sesampainya Rasulullah SAW di Madinah, para keluarga berdatangan untuk mengetahui nasib saudara-saudaranya yang ikut berperang. Tampak Hamnah menemui Rasulullah SAW. Nabi SAW berkata, "Wahai Hamnah, haraplah pahala bagi saudaramu Abdullah bin Jahsy." Mendapat kabar duka tersebut, Hamnah mengucapkan, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Jasad Abdullah ditemukan dengan bagian tubuh yang tak utuh. Rasulullah SAW kemudian berkata lagi, "Wahai Hamnah, harapkanlah pahala bagi pamanmu, Hamzah bin Abdul Muthalib." Hamnah kembali memanjatkan doa, kali ini untuk pamannya. Tidak berbeda dengan saudaranya, kondisi jenazah Hamzah saat ditemukan sangat mengenaskan. Tubuhnya tercabik-cabik. Lalu Rasulullah SAW kembali berkata kepada Hamnah, "Wahai Hamnah, harapkanlah pahala bagi suamimu, Mus'ab bin Umair." Kali ini Hamnah tidak dapat menahan kepedihan hatinya. Sang suami gugur sebagai syahid di medan perang. Terbayang putrinya kini menjadi yatim. Ketika ditemukan kondisi jenazah suaminya lebih mengenaskan. Kedua tangannya dipotong sebagai pembawa bendera perang. Mus'ab bin Umair menggenggam panji-panji amanat itu di tangan kanan. Ketika perang berkecamuk, tangan kanannya terpotong. Bendera dialihkan ke tangan kiri. Ketika musuh menyebat tangan kiri, ia berlutut dan menjepit bendera dengan dada dan tangannya dan dagunya. Ia tetap dalam posisi itu hingga ditemukan jenazahnya. Diriwayatkan Mus'ab secara fisik mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Kafir Quraisy sempat mengira jasad itu ialah Rasulullah SAW. Spontan mereka mengumumkan meninggalnya Rasulullah. Hal ini sempat membuat kendur semangat berperang kaum muslimin pada saat itu. Keimananlah yang membuat Hamnah ikhlas melepaskan orang-orang yang dicintai. Mereka meninggal dalam waktu bersamaan. Ia memahami bahwa anggota badan yang hilang dan tubuh yang tercabik nanti akan menjadi saksi kesungguhan iman dari suami, saudara, serta paman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan dan keikhlasan Hamnah merupakan jalan bagi perempuan yang ingin menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah keikhlasan hati sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Hamnah binti Jahsy, yaitu kita harus ikhlas menerima segala takdir yang kita terima, mau itu baik atau buruk, kita harus tetap ikhlas lapang dada menerimanya, karena apabila kita ikhlas menerimanya, maka pahala yang akan kita terima, insya Allah. Jadi kita diwajibkan untuk bersikap ikhlas dalam segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau itu baik maupun itu buruk. Nah, kesimpulannya, ikhlas artinya mengerjakan segala sesuatu yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya dengan penuh ketulusan, semata-mata hanya untuk mendapatkan keridhoannya, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau ingin menjadi orang yang sukses atau ingin menjadi orang yang beriman, maka kita harus memiliki sifat yang baik dan sabar dan ikhlas. Baiklah, cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Maaf apabila ada salah kata atau ucapan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.